Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-110 ini, kita bicara tentang pasif, betul. Tapi, kita sekarang bukan pasifnya. Kita mengubah dari pasif ke aktif. Selama ini, mulai video ke-107, 108, 109, kan kita ngerubah dari aktif ke pasif terus kan? Ya. Cuma ada yang satu objek, ada yang dua objek. Nah, kali ini kita mengubah. Kalau pasif diubah ke aktif. Wih, bingung ya. Bingung kalau nggak tahu rumusnya, teman-teman. Nah, makanya pada video ke-110 ini kita bahas tentang mengubah kembali. Kalau pasif diubah ke aktif, caranya gimana? Nanti kalau tahu caranya, ternyata very easy. Ya, nah seperti biasa teman-teman, semoga Yonggi English School ini menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, atau share ke teman lain jika dirasa perlu, atau bisa memberi masukan atau bertanya kembali kepada saya di bagian komen, atau untuk lebih cepat dan lebih praktis, bisa langsung ke WA saya di 081 654 52502. Nah, teman-teman, kalau tidak ada yang menanyakan lagi, saya anggap bahwa penjelasan saya ini sudah dimengerti dengan baik. Well, my friends, please get ready. We will talk about mengubah kembali dari bentuk pasif ke bentuk aktif. Oke, get ready. Video ke-110. Nah, ini kita sekarang mengubah kembali dari bentuk pasif ke bentuk aktif. Ya, sulit ya? Nah, kelihatannya sulit, padahal sama sekali tidak sulit, teman-teman. Nah, ini untuk mengubah kembali dari bentuk pasif ke bentuk aktif. Ya, perhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya, ini kuncinya, teman-teman ya. 1. Lihatlah to be atau kata kerja bantu. Tahu ya, to be itu is, are, was, were itu loh, ya. Atau kata kerja bantu, will, shall, can, may, must, atau have, has, ya, itu kata kerja bantu. Sering saya singkat KKB. Ya, lihatlah to be atau kata kerja bantunya untuk menentukan tense-nya. Ya, waktu, tense itu waktu, teman-teman ya. Jangan melihat kata kerjanya, ya, jangan melihat kata kerjanya sama sekali. Karena selalu sama, yaitu kata kerja bentuk 3. Kan pasif memang rumusnya selalu kata kerja bentuk 3. Yang berubah-berubah itu kan cuma to be-nya atau kata kerja bantunya, ya. Nah, kita lihat ini yang kedua. Kemudian lihatlah apakah ada kata being. Ya, sering saya katakan being ini berarti sedang, ya, tapi pasti pasif, ya. Lihatlah apakah ada kata being atau tidak untuk menentukan apakah tense-nya. Ya, nah ini tense-nya ini termasuk bentuk sedang, continuous form atau tidak. Ya, jadi lihat to be-nya untuk menentukan tense-nya. Terus lihat ada being nggak? Oh, ada being berarti sedang. Oh, tidak ada being berarti bukan sedang. Itu toh. Ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Jadi, misalnya to be-nya MSR. Ya, kita tahu ini present tense ini MSR. Tanpa kata being. Nah, jadi bukan sedang kan? Berarti tense-nya adalah simple present tense, ya. Nah, tetapi apabila ada kata being, berarti tense-nya adalah present continuous tense, bentuk sedang, ya. Oh, jadi sama-sama present, tapi kalau ada being berarti continuous, kalau tidak ada berarti simple, ya. Dan kemudian cocokkan dengan rumus tense-nya, yang tentu saja bentuk aktif dan seterusnya, ya. Lihat bentuk aktifnya ini apa? Present tense, past tense, dan sebagainya. Kita lihat contohnya. 1. Some glasses were broken by this naughty child yesterday. Ya. Nah, kita tahu artinya dulu bahwa beberapa gelas dipecahkan, ya, pasif selalu dia, dipecahkan oleh anak nakal ini. Naughty itu nakal, ya. This naughty child yesterday, dipecahkan oleh anak nakal ini kemarin. Ada to be were, betul ya tadi ini. Some glasses were. Nah, jadi ada to be were.
tanpa kata being, ya. Nah ini tanpa kata being berarti tense-nya adalah simple past tense, ya. Simple past tense waktu lampau biasa, ini tenses biasa ya. Simple past tense yaitu ini rumusnya, subjek plus verb 2 kan, past tense ya, plus objek. Selalu ya, kalimat itu selalu ada subjek, kata kerja, objek. Verb 2 karena lampau ya. Nah maka menjadi this naughty child, tadi itu objek menjadi subjek ya. This naughty child broke. Nah orang nggak ngerti kok bisa broke ya. Loh makanya tadi to be-nya kan were, nggak ada being. Maka berarti past tense. Nah past tense kan verb 2. Jadi this naughty child broke some glasses yesterday ya. Nah kita lihat contoh yang kedua. The shameful matter, ini masalah yang memalukan itu ya, has already been forgotten. Nah ini ya, ada been ini pasti bentuk telah, ini ada has ya. Nah jadi masalah yang memalukan itu telah dilupakan ya, telah dilupakan. Ini tidak menyebutkan by siapa, tidak ya, cuma pasifnya gitu aja. Nah lihat, ada kata kerja bantu has, telah ya, tanpa kata being ya. Tidak ada kata being berarti tense-nya adalah simple present perfect tense, bentuk sudah dilakukan ya. Nah simple present tense, simple present perfect ini telah ini yaitu s plus have atau has plus verb 3 plus objek ya. Nah ini bentuk telah, simple present perfect tense ya. Nah tense-nya kita ini tenses biasa ya. Dan apabila ya tidak disebutkan ya objeknya atau tidak ada objeknya, tadi tidak ada kan, ini has already been forgotten, by siapa tidak ada. Nah kalau tidak ada objeknya, by siapa, carilah sendiri objek yang sesuai untuk kalimat tersebut ya. Nah jadi enaknya pakai tadi objek jadi subjek nanti ya. Enaknya pakai apa? Nah kita lihat kalimatnya. Masalah atau persoalan yang memalukan itu, shameful ini memalukan teman, telah dilupakan. Nah yang pantas kalau merupakan masalah itu siapa ya? Tentunya menurut saya ya orang-orang cocok ya. Sesuatu kalau sudah lama itu kan orang-orang sudah melupakan ya. Jadi kita pakai people boleh ya. Kalau people berarti have ya, jangan lupa has untuk see it. Kalau my brother berarti has, boleh ya. Jadi ini objeknya tidak ada, cari sendiri. Terus kan jadi subjek kan. Nah people pakai have. Kalau your sister berarti pakai has. My teacher satu berarti pakai has. Ini saya pakai people ya contohnya. People have already forgotten the shameful matter. Jadi orang-orang cocok ya. Orang-orang telah melupakan persoalan yang memalukan itu. Saya tadi pakai people. Coba tak kasih objek lain yang jadi subjek ya, yaitu our chief, boleh kan? Pimpinan kami. Ya, kalau tadi itu orang-orang telah melupakan persoalan yang memalukan itu, sekarang tak ganti our chief. Jadi our chief tentunya has. Our chief yang dilihat chief kan, chief bisa he bisa she, maka pakai has. Our chief has already forgotten the shameful matter. Jadi pimpinan kami telah melupakan persoalan yang memalukan itu. Jangan lupa have atau has-nya, pemakaiannya yang betul. Kita lihat contoh ketiga. I am being waited for by my friends. Ya, nah jadi saya sedang ya, ada being kan ya. Saya sedang ditunggu oleh teman-teman saya. Nah, ini kita lihat ada to be am dan ada kata being ya, berarti tense-nya adalah present continuous tense, ada kata being kan ya. Nah, ini ada kata to be-nya am berarti present tense. Ada kata being berarti continuous. Nah, ini jadi menjadi present continuous tense. Jadi kita cukup lihat to be-nya ya. Terus ada kata being apa enggak itu toh. Ya gampang kok teman-teman ya. Berarti present continuous tense yaitu as subjek ya, plus am is are plus being. Tensesnya bentuk sedang kan gini, am is are plus ing. Jangan lupa ya, ing pakai to be itu panci dengan tutup, itu harus teman-teman ya.
Nah, maka perubahannya menjadi, nah tadi my friend objek jadi subjek ya. My friends pakai R ya. Oh iya dong, kan friend-nya banyak. Tadi I pakai M, ini pakai R. Jadi yang dilihat ini M, ini ya M. Enggak teman-teman, lihat yang jadi subjek baru siapa ya. Jadi teman-teman saya banyak pakai R. Are waiting for me. Jangan lupa ya, wait pakai for itu adalah preposition. Jadi jangan are waiting me. Waiting harus pakai for. Oh, jadi gampang ya. Loh, gampang. Sangat gampang. Ya, kita cuma lihat tadi ada to be-nya apa ya. Ini ada to be am. Oh, terus ada kata being. Oh, berarti ini present tense, ini ada being sedang, berarti present continuous. Ini rumusnya MSR plus verb-ing. Ya, kita lihat contoh yang keempat. Ya, yang keempat ini we shall. Oh, ini bentuk akan datang, future, betul. Ya. Kalau we will boleh ya. Cuman saya ingatkan yang boleh pakai shall hanya I dan we ya. Nah, jadi we shall be given some money by the rich man tomorrow ya. Nah, kami akan diberi sedikit uang oleh orang kaya itu besok. Nah, ini ada kata kerja bantu shall tanpa kata being. Selalu gitu teman-teman ya. Oh, tidak ada kata being, berarti bukan sedang, betul ya. Nah, maka berarti tense-nya adalah simple present future tense. Future itu pakai yaitu ini ya, as subjek, will atau shall. Jangan lupa ya, sekali lagi shall hanya untuk I dan we. Will ini bebas, semua boleh. I pakai will, boleh. Bingung, mau milih mana? Milih will kalau bingung ya. Ini jadi subjek plus will atau shall plus V1. Jangan lupa ya, akan datang itu selalu V1 plus objek. Jangan lupa teman-teman, V1 saja tanpa SES, walaupun she it. Ini loh teman-teman, saya selalu ingatkan, jangan lupa she it tambah S, betul. Tapi kalau ada will, shall, can, may, must, tidak boleh loh, meskipun she it tanpa S. Ini sering saya katakan ke murid-murid saya, boleh pinter tapi jangan kepinteran ya. Kadang kepinteran, he will goes, he pakai S, enggak, ada will kok ya. Oh gitu ya. The man will comes, enggak, the man kan he, enggak pakai S. Sekali lagi, boleh pinter tapi jangan kepintaran ya. Nah, ini menjadi, jadi the rich man tadi kan objek jadi subjek ya. The rich man will give, lah ini loh, tidak pakai S. Man ini kan he ya, iya. Tapi kalau sudah ada future ini tidak ada SS-an teman-teman ya. Jadi will give us some money tomorrow ya. Nah, ini kita nyebutkan orang dulu ya. Terus baru barang. Yang simple tuh bentuknya ini teman, sederhana ini. Tapi boleh juga loh ya, agar tahu ya, nyebutkan barang dulu, boleh. The rich man will give some money, boleh ya. Tadi itu loh, yang video sebelumnya ada dua objek ya. Jadi kalau tadi itu orang kaya itu akan memberi kami sedikit uang besok. Kalau ini nyebutkan barang dulu, orang kaya itu akan memberi sedikit uang, tentunya memberi itu kepada ya. Jadi memberi sedikit uang kepada kami besok. Oh, jadi kalau nyebutkan barang dulu, terus dihubungkan orang tuh pakai itu, yes ya. Kadang-kadang pakai for, betul ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita lihat contoh yang kelima. Rhoma Irama, the king of dangdut ya, raja dangdut itu musisi, pemain film. Siapa yang nggak kenal Rhoma Irama ya? Semua orang di Indonesia, hampir semua pasti kenal Rhoma Irama ya. Nah, ini Rhoma Irama is known, dikenal ya. Jadi Rhoma Irama dikenal oleh ya, is known by most Indonesian people, betul ya. Rhoma Irama itu dikenal oleh kebanyakan orang Indonesia, bahkan di luar Indonesia banyak yang kenal Rhoma Irama ya. Dangdutnya luar biasa ya. Nih, ada to be is ya, is known, ada to be is ya, tanpa kata being. Berarti kita selalu gini, oh tidak ada being. Nah, maka berarti tense-nya adalah simple present ya, kan to be-nya is kan present. Continuous enggak, karena enggak ada being kan. Maka simple present tense yaitu subjek plus V1. Lah ini loh teman-teman, selalu jangan lupa she it nambahi S atau ES ya. Jadi ada orang yang bicara bahasa Inggris, oh ya, he often come here
Nggak ada S-nya. Sorry teman-teman ya. Boleh dikatakan Inggrisnya itu masih nggak bagus. Ya. Karena apa? Si he ate masih lupa kok. Ya. Oh, jadi he drink coffee. Nggak boleh. He drinks. Alah, kaca S saya ya. Oh, S itu penting sekali. Kalau saya memberi ulangan, lupa S-nya, ongkos nulis, dapat nilai 2. Wih, kok kejam ya? Loh, ini rumus teman-teman, nggak boleh dilupa ya. Nggak boleh lupa sama sekali. Jadi kalau si he ate, langsung S-nya terdengar, yang dengar tuh gini, oh ya, he knows the people. He knows, yang dengar tuh gini. Wih, Inggrisnya bagus juga ya. He comes here every day. Comes, waduh S-nya jelas. Kita tahu Inggrisnya cukup bagus ini ya. Nah, maka menjadi most Indonesian people, jamak ya, no, nggak pakai S. Ya enggak, wong ini apa itu orangnya banyak kok. Yang nambah S kan cuma si it ya. Jadi most Indonesian people know Rhoma Irama ya. Jadi kebanyakan orang Indonesia kenal, tahu Rhoma Irama ya. Iya teman-teman, saya nulisnya ini tanggal 25 Juni 2024 ini. Padahal ini adalah saya beri contoh-contoh yang baru agar lebih lengkap teman-teman ya. Tapi yang aslinya tetap adalah yang ketikan pakai mesin ketik jadul. Ini saya ngetiknya tahun 80-an dulu ya. Nah, yang penting teman-teman sekarang sudah tahu, oh jadi kalau merubah pasif ke aktif tuh it's very easy. Yes, it is. Very easy. Nah, teman-teman, setelah kita tahu rumusnya bagaimana mengubah dari pasif ke aktif, ternyata mudah sekali ya. Ya itulah, kalau kita grammar tuh gitu teman-teman, kelihatannya sulit, tapi kalau begitu kita tahu rumusnya, aduh mudah sekali ya. Cuma dilihat to-be-nya toh. Oh iya, selalu pasif tuh gitu, dilihat to-be-nya, ada being nggak? Oh nggak ada being, berarti simple. Kalau ada being-nya berarti continuous ya. Nah, lagi saya katakan teman-teman, kalau ada orang bilang grammar itu sulit, keliru besar ya. Karena seperti teman-teman tahu, yang saya ajarin ini grammar, yes ya. Kalau vocab itu teman-teman belajar di baca buku itu kan vocabnya banyak ya, dan vocab tidak terbatas teman-teman. Kalau ada murid saya tanya vocab yang saya tidak tahu, ya saya tetap buka kamus teman-teman. Nah, murid saya tanya, loh Pak Yongki masih perlu buka kamus ya? Loh iya dong. Kalau saya tidak buka kamus, tahu setiap kata kan saya jadi kamus, kan tidak mungkin ya. Nah, kalau tanya kenapa kok bin, kenapa kok das, nah, itu tugas saya, membuat orang mengerti bahasa Inggris dengan baik. Sekali lagi tidak boleh main tebak-tebakan. Kok gak enak ya? Tidak boleh ya. Selalu saya katakan kalau teman-teman jawab kok gak enak, itu ilmu makan rujak. Masih ingat? Enak lombok 1 apa 10 ya? Tergantung. Seneng pedes enak lombok 10. Yang tidak seneng lombok 1, itu ilmu makan rujak. Tapi kalau ilmu untuk bahasa Inggris tidak boleh, kok gak enak ya? Kok gini? Tidak boleh. Harus ini, harus itu, dan harus betul. Makanya kalau saya ngasih ulangan tes, saya minta nilainya 100. Meleset-meleset sedikit ya 90. Tidak boleh di bawahnya 80. Teman-teman juga ya. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yongki English School. Goodbye and see you again.